العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داء طلع البدر علينا بشنية الغداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داء طلع البدر علينا من شنية الغداء وجب الشكر علينا ودعا لله داء صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin al-mukarramat al-mustami'in al-mustami'atil hadirin al-hadirat akramakumullah. Wabil khusus yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita bersama yang telah hadir bersama-sama kita mengawali kehadiran saya, yaitu As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Tubagus Muhammad bin Syahab Azmatul Khan, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan yaitu sehatul afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Tak lupa juga di sini ada Al-Ustadz Abdurrahman, ada Al-Ustadz Arsin, ada kepala desa baik dari RT RW-nya, dan wabil khususil khusus yaitu kepada keluarga besar majelis dari Majelis Al-Musyabbihat, yang kita doakan seluruh keluarga majelis taklim. Bil khusus juga di sini ada akikah Muhammad Aufar bin Suryadi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga majelis dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat, mutiin mutiat, abidin abidat, ghaniyin ghaniyat, amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Mana suaranya? Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salatullah alaika. anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta kathirun wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ayo bareng-bareng, ya Nabi salam alaika. Allah, ya Rasul salam alaika.
رب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا والذي أحضرنا في هذا الاجتماع. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا innaka antal alimul hakim. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berjuta bermiliar nikmat. Nikmat yang terasa ataupun nikmat yang tidak terasa. Nikmat yang dirasa ataupun nikmat yang sengaja tidak dirasa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Mun'im. Apa itu arti Al-Mun'im? Al-Mun'im itu adalah zat yang maha memberikan nikmat. Punya mobil nikmat enggak, Bu? Punya motor nikmat bukan? Punya rumah nikmat bukan? Suami punya istri nikmat apa bukan? Istri punya suami nikmat apa bukan? Nikmat. Semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Jangankan istri yang diberikan suami ataupun suami yang diberikan istri, hatta hal yang terkecil saja ketika nyamuk menggigit dari kulit kita dan kemudian itu kulit kita garuk, terasa nikmat sampai meremlek orang Tangerang, betul tidak? Jadi lamun abdi teh orang Sunda ngomongna Sunda campur wae nya wios. Wios, benang campur benang. Nah, eta nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat apa yang Allah berikan kepada kita sebagaimana dikatakan di dalam surat At-Takatsur di bagian yang terakhir yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yaitu dengan kalimat tsumma latus'alunna yauma idzin. Maka bakal dipersoalkan oleh Allah, bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja? Motor yang akan dipersoalkan oleh Allah, mobil yang akan dipersoalkan oleh Allah, rumah yang akan dipersoalkan oleh Allah, suami yang memiliki istri yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil suka digunakan untuk apa? Motor suka digunakan untuk apa? Istri dididikkah atau tidak dia? Anak-anak kita dididik atau tidak dia ketika di dunia? Itu akan memberikan kesulitan pada saat Anda semua diasupkeun sadayana ke alam bar. Aya di dia kabeh arek maot tah hirup bae. Bakal maot tah hirup bae. Bakal maot tah hirup bae. Paeh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Enggak kenal dia presiden, enggak kenal dia gubernur, enggak kenal dia bupati, gak kenal dia RT, gak kenal dia RW, gak kenal dia camat. Ketika datang kematian kepada dirinya, datang kematian kepada kita, dan pada saat itu pula kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu. Persoalannya saudara-saudariku yang dimuliakan, bukan setelah meninggal dunia, setelah itu geus kitu bae, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan beberapa hal kepada kita ketika kita dimasukkan ke alamul barzakh, di mana kita akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, dan selama kita hidup perbuatan-perbuatan kita dicatat oleh malaikat raqib dan itu malaikat raqib dan atid yang memerhatikan kita setiap detik, yang memerhatikan kita setiap kedipan mata, yang memerhatikan kita setiap pergerakan tangan, yang memerhatikan kita setiap gerakan kaki, yang memerhatikan kita setiap keadaan hati kita, diperhatikan dan dicatat oleh malaikat raqib. Jangan dikira kita maksiat di belakang layar. Tidak banyak dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh keluarga, tidak dilihat oleh tetangga kita. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Raqib, dan Allah memiliki wakil, dan wakil Allah tersebut malaikat Raqib dan Atid anu bakal nyatet kana kalakuan hamba-hamba Allah Subhanahu. Yang tukang mabok di belakang layar dicatat sama malaikat Raqib Atid. Yang tukang zina setiap malam dia tinggal di pinggir-pinggir hotel,
nyewa WTS dicatat sama malaikat raqib dan atid, betul tidak? Yang suka ngegele, mosing, mabuk-mabukan dicatat sama malaikat raqib, termasuk sapa majikan anu sok ngolototan salaki dicatat sama malaikat raqib, dicatat sama malaikat raqib, dicatat. Semua perbuatan kita bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan utusan Allah, malaikat raqib dan atid. Dari awal pertama kita mukallaf. Naon harti mukallaf? Harti mukallaf teh jalmi anu tos kataklif ku hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus menjalankan perintah Allah, wajib menjalankan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabuk dosa tidak? Zina dosa tidak? Ninggalin sholat dosa tidak? Bulan Ramadan kemarin nggak puasa dosa tidak? Dosa. Dan itu harus diberikan oleh kita qadha, mengijabahi dari setiap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke dalam konsep nikmat. Mobil yang akan dipersoalkan, ketika di mana perbuatan kita yang akan dipersoalkan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan pertanyakan apa saja yang Allah berikan kepada kita, yang Allah kasih untuk kita semua, diaplikasikan dengan baik ataupun tidak. Itu nikmat anu ku Allah dibere ka aranjeun sadayana bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu. Siapa yang akan menanyakan itu semua? Malaikat munkar dan abdi rek nanya ke orang dia kabehan. Malaikat wajib diketahui jumlahna sabaraha? Jumlahna 10 hiji. Malaikat nyaho karena hiji nyaho. 1 teu nyaho hiji mah. Ya, 1 apa malaikat? 2, 3, 4, 5. Pan Israil nggak ada leka dieu. Masya Allah. Malaikat ada 10 yang wajib diketahui. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Ra'il, Munkar, wan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Maulaya, Shalli wa sallim. Mana suaranya? Ala habibika khairil khalq kulli. Ayat sabaraha cenah malaikat nu wajib diketahui? Ayat sabaraha? Ayat sabu? Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Wahyu yang diturunkan terus-menerus kepada Nabi Muhammad. Wahyu berhenti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat akan menjelang kewafatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Mikail dengan tugasnya. Tugas malaikat Mikail apa? Tugasnya malaikat Mikail menurunkan tugas malaikat Israfil apa? Meniup sangsakala. Lamun bahasa di dieuna niup trompet. Niup trompet. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala meniup sangsakala, di mana nanti itu akan ditiup oleh malaikat Israfil pada saat datang kepada kita sekalian, yang kita tidak akan menjumpai dengan hari kiamat tersebut. Saha nu bakal manggi kana poe kiamat? Nu bakal manggi kana poe kiamat adalah ada beberapa kelompok. Nu kahiji kelompok kafirin, orang-orang kafir dari kelompok laki-lakinya, kafirat, dan orang-orang kafir dari kelompok perempuannya, munafikin, laki-laki yang munafik, dan kemudian munafiqat, para perempuan-perempuan yang munafik. Eta jalma-jalma kabeh anu bakal manggihan poe kiamat. Mudah-mudahan orang makabehan waya di dia temanggih poe kiamat, amin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nggak ketemu hari kiamat, amin. Sebab kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Pangrugi-rugina jelema, paling rugi manusia, dimana ketika dia manusia tersebut, ketika dia berjumpa dengan hari kiamat, kenapa? Akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang kafir, akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang munafik, dan dia semua, mereka semua yang disebutkan tadi dalam 4 golongan adalah mereka yang akan dikekalkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Kemudian yang kelima malaikat Raqib. Raqib Atid tugasnya apa? Raqib Atid nyabut nyawa. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, maaf Ijrail tugasnya nyabut nyawa. Kemudian setelah itu apa lagi malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar,
Malaikat mungkar tugasnya apa? Malaikat mungkar tugasnya apa? Mungkar dan nakir tugasnya apa? Bertanya orang-orang yang sudah dimasukkan ke alamku. Ini tugas malaikat mungkar dan nakir. Raqib atid tugasnya mencatat. Kenapa malaikat mungkar dan nakir dulu didahulukan ketimbang malaikat raqib atid? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mereka-mereka semua yang dimana antara pertanyaan tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelema-jelema anu maut menghadap Allah tidak bisa melewati daripada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Apa yang akan dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir? Anu kahiji, man rabbuka, cek malaikat mungkar nakir. Apa namanya? Man ra? Apa artinya? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa man imamuka, siapa imam kamu? Wa ma kiblatuka, dan apa kiblatmu? Ini yang akan dipertanyakan oleh malaikat raqib dan atid, dan orang yang akan lulus menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alamul barzakh adalah mereka orang-orang yang rajin jalankan ibadah salat fardu, ibadah salat sunnah, amal-amal baiknya banyak, maka dia akan bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi oleh qori kita, yaitu dalam kalimat kita sudah mengetahui semuanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa tidaklah kami, kata Allah, tidaklah aku mengutus kau ya asyrafal khalqi, ya sayyidana wa ya habibana wa maulana Muhammad, illa rahmatan lil alamin, terkecuali beliau untuk rahmat bagi alam semesta. Rahmatnya Nabi Muhammad rahmatan amatan tamatan linnas. Rahmatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Islam. Rahmatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk sahabatnya. Rahmatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk ahli dan keluarganya, tapi rahmat Nabi Muhammad adalah rahmatan amatan, rahmat yang umum, rahmat yang menguasai, rahmat yang menyeluruh bagi seluruh alam semesta. Jadi lain jelema Islam doang menang rahmat Rasulullah, lain, bukan kalau kata bahasa sininya. Tapi banyak mereka orang kafir mendapatkan rahmat Rasulullah, kafiron mendapatkan rahmat Rasulullah, munafiqun mendapatkan rahmat Rasulullah, asin wa asiat, mereka yang ahli maksiat pun, tukang judinya, tukang mabuknya, tukang zinahnya, mereka semua mendapatkan rahmat lil alamin dari kekasih Allah baginda Nabi kita Muhammad. Sudah habis kita nih kalau bukan dapat rahmat dari Rasulullah. Sudah dilaknat kita sama Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah, pemabuk begitu banyaknya, judi begitu merajalelanya, perzinahan begitu banyak terjadinya di antara kita sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menahan daripada azab dan siksanya untuk penduduk Banten, untuk penduduk Tangerang, untuk penduduk Jakarta, karena kita semua dijadikan umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Andai kita hidup di zaman Nabi Lut, habis kita semua ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu bersyukurlah kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair dikatakan bahwa dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah karya daripada Imam Yusuf An-Nabhani yang disyarahi oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau yaitu mengatakan bahwa dari kekhususan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya umat Rasul adalah mereka orang yang dimana ketika dia ibadahnya semaunya, maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, tapi Allah tetap memandang cinta, tetap menahan siksanya, karena kita semua dijadikan umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Sekarang saya tanya, perzinahan di Tangerang banyak tidak? Orang mabuk di sini banyak tidak? Orang yang suka judi loba tante, seurtah sakedik loba. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang melototin suami banyak, yang suka bentak suami loba, anu tetaat ka salaki loba. Kalau kita bukan jadi umat Rasulullah, di mana kita semua para perempuan, para laki-laki, para santri, para jiwar, para tetangga, mungkin sudah dari dulu kampung ini sudah ditenggelamkan, mungkin sudah dari dulu kita sudah mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah masih rahmatan bi sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad.
Bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, bukan karena di sini ada orang alim, bukan karena di sini tempatnya abuya, bukan karena di sini tempatnya orang mulia, tapi kita semua dijadikan seperti ini karena kita jadi umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Jadi risalahnya, rahmatnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang menyeluruh. Untuk orang maksiat mendapat rahmat Rasulullah, untuk orang kafir mendapat rahmat Rasulullah, untuk orang munafik mendapatkan rahmat dan kasih sayang Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, gampang baik contohnya ulah jauh-jauh. Nanti kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti iklan-iklan TV akan berubah tulisannya menjadi selamat menjalankan ibadah puasa. Orang Cina jualan tiung banyak enggak? Jualan kerudung banyak tidak? Orang Cina jualan pakaian muslim banyak tidak? Orang Cina jualan gamis banyak tidak? Jualan tenda banyak tidak? Banyak hadirin. Mereka mengambil keuntungan sampai sirup ABC pada saat itu dipromosikan dengan hebatnya, dengan motonya, karena ada bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkaget, maka terheran lamun arek jumpa jeung bulan Ramadan, semua acara televisi menyampaikan tentang isi dan kisi bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu bulannya umat Islam. Yang Rasulullah menyebutkan syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan itu adalah umat saya. Tapi yang menikmati bulan Ramadan, yang berdagang di bulan Ramadan, bukan hanya orang Islam saja, banyak orang kafir, banyak orang Cina, banyak orang Nasrani, banyak orang Yahudi juga sama ikut berdagang dan berjualan di bulan Ramadan. Ini membuktikan rahmatan kasih sayang baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana manusia yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki sifat kasih sayang yang lembut, manusia yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa yang Allah sifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disampaikan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah menyebutkan fabima rahmati minallah, dan dengan sebab rahmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pribadinya, di dalam jiwanya yang tertancap jiwa rahmat, jiwa kasih sayang, jiwa yang lembut, maka mereka semua, yaitu orang-orang muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekalipun, banyak yang masuk ke dalam agama Islam, banyak yang masuk ke dalam agama yang dibawa oleh dia, banyak yang menunggalkan kalimat la ilaha Muhammadur. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, karena beliau dakwah dengan lembutnya, beliau dakwah dengan santunnya, beliau dakwah dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dikatakan bahwa ketika seorang Abu Jahal yang paling memusuhi Rasulullah, seorang Abu Lahab yang paling memusuhi Rasulullah, Abu Sufyan pun ketika belum masuk ke dalam agama Islam, beliau adalah termasuk orang yang juga beliau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah dengan tiga abu-abu ini, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, sebelum masuk ke dalam agama Islam? Akan tetapi mereka semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang di belakang layar yang memuji akhlak, memuji cara jalan, memuji cara bicara, memuji cara bergerak baginda Nabi kita Muhammad. Ini yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita mengenal tentang kebencian seorang Abu Jahal terhadap Rasulullah? Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab pun sama sebagai paman beliau, sangat benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan juga sama pada saat itu, belum masuk ke dalam agama Islam, beliau sangat benci dengan Rasulullah. Tapi ketika di mana yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab
menyiksa para budaknya, menyiksa orang-orang terdekatnya yang mengikuti agama Rasulullah. Di zaman dulu disiksa hadirin yang dimuliakan Allah, yang beriman kepada Rasulullah zaman dulu disiksa hadirin. Beda dengan di zaman sekarang, ketika di mana kita kiai mana yang mau kita ikutin silahkan kita ikutin, habib mana yang mau kita ikutin silahkan ikutin. Kita mencintai para ulama, kita mencintai para habaib, kita mencintai para abuya dengan sekemauan di dalam hati kita. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman dahulu, zaman Yasir, zaman Abdullah, zaman Bilal bin Rabah, zaman Waqsi, dan zaman semuanya, mereka yang menjadi budak, mereka yang jadi orang susah ketika mengikuti agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kesulitan. Bahkan kita kenal hadirin yang dimuliakan Allah, betapa bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh seorang Abu Lahab, dan kemudian juga seorang Abu Jahal yang menyiksa seorang Sumayyah. Bilal disiksa oleh Abu Lahab, kemudian yaitu Sumayyah disiksa oleh seorang Abu Jahal. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang perempuan yang dimana dia berkulit hitam, dia memiliki kelemahan. Jangan kata dia dipecut oleh kulit yang terbuat daripada kulit yang beracun, kemudian dia dipasang di tempat-tempat yang tandus, yaitu ketika di mana beliau dikumpulkan di padang pasir bersama Bilal bin Rabah, disiksa badannya, ditindihi batu badannya oleh seorang Abu Jahal, oleh seorang Abu Lahab, seorang Sumayyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perempuan itu Sumayyah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau perempuan model sekarang disiksa, kira-kira laporan apa tidak? Laporan apa tidak? Langsung bikin BAP, saya disiksa. Kenapa disiksanya? Karena tiap hari dikasih 15.000 sama suami. Innalillahi wa inna ilaihi. Lihat perjuangan seorang Sumayyah yang dikatakan oleh Rasulullah awwalu syahidah, seorang perempuan yang Allah wafatkan pertama kali, yaitu dalam keadaan syahid, mempertahankan kalimat Allahu Ahad, mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ini seorang Sumayyah hadirin yang dimuliakan Allah, dia ketahuan bahwa dia memasuki dan mengikuti agama yang namanya Muhammad. Akhirnya dia digiring, hadirin yang dimuliakan Allah. Suaminya juga ikut digiring. Yasir, putra beliau yang sangat cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu juga tak kunjung juga untuk digiring kepada padang pasir yang tandus. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Kemudian suaminya pada saat itu yang bernama Abdullah menyaksikan seorang Sumayyah yang ditidurkan di padang pasir yang tandus dengan begitu panasnya. Tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, kaki kanan diikat, kaki kiri diikat, kaki kanannya diikat, kemudian diikatkan kembali kepada kuda yang cepat. Kaki kirinya juga sama diikatkan kepada kaki kuda, yang kuda tersebut larinya dengan cepat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat dimana seorang Abu Jahal mengatakan kata seorang Sumayyah, bayangkan istrinya disiksa di hadapan suaminya. Kalau kira-kira di depan kita nih ada yang menyiksa istri kita sebagai laki-laki, kita marah atau tidak? Marah atau tidak? Seorang suami disiksa oleh istrinya marah atau tidak? Seorang orang tua melihat anaknya disiksa, kira-kira orang tuanya marah atau tidak? Benci atau tidak? Dongkol atau tidak? Tapi lihat hadirin yang dimuliakan Allah, Sumayyah yang ditidurkan di padang pasir yang tandus disaksikan oleh seorang Abdullah, suami seorang Sumayyah, disaksikan juga oleh seorang anaknya yang bernama Yasir. Kakinya diikatkan ke kuda yang cepat, yang kiri yang kanannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu datang seorang Abu Jahal menghampiri seorang Sumayyah. Ketika dikatakan oleh seorang Sumayyah, orang Abu Jahal kepada Sumayyah, apa kata Abu Jahal? Ya Sumayyah binti Khuwailid, wahai Sumayyah, wahai budak perempuan yang hitam, wahai budak yang telah menerjang hukum Tuhan, wahai budak yang berpindah Tuhan, kau tidak sembah lagi itu Lata wal Uzza, kau tidak sembah lagi Tuhan-Tuhan Hubal, kau tidak sembah lagi Tuhan-Tuhan patung yang berada di kota Mekah ini. Berarti sekarang kau akan mendapatkan siksaan dari kami, wahai Sumayyah, kata Abu Jahal. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang Sumayyah yang lemah, perempuan usia 55 tahun, sudah tidak ada daya upaya untuk melawan. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika di mana Abu Jahal mendekati daripada wajah seorang Sumayyah dan membisiki ke telinga kanannya. Apa kata seorang Abu Jahal? Ya Sumayyah binta Khuwailid, wahai Sumayyah, seorang putrinya Khuwailid, subba Muhammad fasalimti, kau itu sedikit saja hina yang namanya Muhammad, katakan bahwasannya Muhammad itu pembohong,
Katakan Muhammad itu bukan nabi. Katakan Muhammad itu bukan utusan Allah. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika engkau mengatakan itu semua, fasalimti, maka engkau akan selamat. Apa yang diucapkan dalam lisan Sumayyah, tangannya diikat semuanya, kakinya diikat semuanya. Kemudian pada saat itu, wallahi, kata seorang Sumayyah, ya aqulu wa aqulu dzalika ya la'in. Wallahi, demi Allah, kata seorang Sumayyah, aku tak akan pernah mengatakan bahwa Muhammad itu pembohong. Aku tak akan pernah mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta. Aku tak akan pernah mengatakan Muhammad itu bukan nabi, bukan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu nabiyyun, karena beliau adalah nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulun, dan beliau adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mendengar Sumayyah yaitu mengucapkan kalimat demikian, Abu Jahal geram dan marah dengan ucapan seorang Sumayyah. Akhirnya kuda yang sedang diikat tersebut di kakinya dipecut dengan sekeras-kerasnya. Kuda itu berlari dengan sekencang-kencangnya, akhirnya sampai putus kaki kanannya seorang Sumayyah. Kira-kira kalau kaki kanan kita putus, sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Apa yang akan kita ucapkan pada saat itu? Aduh, anjing, nyeri amat. Betul tidak? Betul tidak? Tapi lihat gigihnya seorang Sumayyah, kakinya hampir putus, ditarik oleh kuda yang dipacu dengan cepatnya. Tidak bisa melawan, tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, kaki kanan diikat, kemudian kuda dilarikan, ditarik dengan sekencang-kencangnya, hampir putus dan berlumuran darah seorang Sumayyah. Tapi wallahi, Sumayyah tidak mengatakan sedikit pun kalimat aduh, kalla wallah. Tidak mengucapkan aduh. Begitu sakitnya ini siksaan seorang Abu Jahal, dia hanya tersenyum dan meneteskan air matanya. Demikian Abu Jahal geram. Bukannya Sumayyah ini meminta ampun dan mengucap aduh, tapi dia senyum dan kemudian hanya meneteskan sedikit air mata. Kakinya sakit karena ditarik oleh kuda dengan begitu kencangnya. Apa yang terjadi oleh seorang Abu Jahal? Kemudian ditanya lagi, ya Sumayyah binti Khuwailid, subba Musa Muhammadan fasalimti. Wahai Sumayyah, sekali lagi ini kaki kamu yang kanan sudah patah Sumayyah, tinggal kaki kamu yang kiri. Sekarang hina itu yang namanya Muhammad. Katakan dia pendusta, katakan dia bukan nabi, katakan dia bukan utusan Allah. Apa yang dikatakan oleh seorang Sumayyah? La aqulu dzalika ya la'in. Aku tidak akan pernah mengucapkan kalimat itu, wahai manusia yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar manusia yang dilaknat oleh Allah, Abu Jahal marah. Akhirnya apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Bukan ditarik lagi sama kuda itu kaki kirinya, tapi Sumayyah ditusuk oleh tombak, dan tombak tersebut menembus dari perutnya sampai ke punggungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang kalau ditusuk tembus dari perut sampai punggung itu sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mempertahankan keimanan, mempertahankan kemahabbahan, mempertahankan kerinduan, mempertahankan kecintaan, sampai rela kaki kanannya putus, sampai rela perutnya ditusuk tembus sampai punggungnya, demi mempertahankan kecintaan beliau kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kalau begitu nih Sumayyah cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Iman nggak sama Rasulullah? Bayangkan ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah pada saat itu sedang berada di rumahnya di kota Makkah. Beliau mengatakan, akhbirni annaha awwalu syahidah, beritahukan kabar gembira kepada orang yang telah ditinggalkan oleh seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Awwalu syahidah, karena beliau adalah orang yang perempuan yang pertama kali diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid. Indah tidak Bu? Indah atau tidak perjalanannya? Indah, indah atau tidak? Indah atau tidak? Maka untuk itu jadilah ibu-ibu yang Wonder Woman, jadilah ibu-ibu yang jadi pejuang. Pejuang apa? Bukan hanya pejuang rupiah, tapi pejuang syariat agama, pejuang daripada syariat Rasul, pejuang daripada pendidikan anak, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sumayyah sampai ditusuk tembus dari perut depannya sampai perut belakangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, suami yang bernama Abdullah hanya memerhatikan saja dalam keadaan tangannya diikat ke belakang. Yasir pun demikian. Mereka berdua, antara bapak, antara suami memerhatikan kepada istrinya, antara anak yang merhatikan ibunya dibunuh. Apa yang terjadi terhadap mereka? Beliau mengucapkan seorang Abdullah, la tabki ya Yasir,
jangan kau bersedih wahai Yasir, fa innal jannata su'idat ilaiha, karena sesungguhnya itu surga telah disiapkan oleh Allah karena beliau memiliki cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ini kira-kira kalau kita nih suami istri kita dibunuh sama orang lain, marah atau enggak nih? Marah apa enggak? Sakit hati atau tidak? Luar biasa sabarnya seorang Yasir anaknya, sabarnya seorang Abdullah sebagai suaminya. Beliau pada saat itu juga, yaitu ketika dimana wahai Abu Jahal, kau sudah bunuh itu istri saya, sekarang kalau kau mau lakukan bunuh saya, silakan bunuh saya, karena saya tidak akan pernah mengucapkan apa yang kau ucapkan. Akhirnya dibunuh juga suaminya, dibersatukan oleh istrinya. Rasulullah memberitakan kabar gembira juga, dua orang inilah yang akan pertama kali menginjakkan kaki surganya di surga Allah Subhanahu wa taala, di belakangnya baginda Nabi kita Muhammad. Orang sini pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Masuk surga apa pengen masuk neraka? Ikuti laku lampah Rasulullah, tambah cinta sama Rasulullah, tambah cinta sama ahli Allah, insya Allah kita semua dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu ketika melakukan penyiksaan mereka Abu Lahab yang menyiksa Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian siapa lagi? Abu Sufyan yang menyiksa sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, yang mereka dikumpulkan di padang tandus. Tapi yaitu ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq As-Sakhi. Beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang rela mengeluarkan, mengimpakkan sebagian hartanya di jalan Allah, di jalan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jalan utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Sumayyah tidak sempat ditebusi. Yasir dan kemudian yang ditebusi oleh seorang Abu Bakar Siddiq adalah Sayyidina Bilal bin Rabah dan kemudian Sayyidina Yasir yang cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada akan pernah terhingga, tiada akan pernah kita bisa membalas terhadap kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan malas-malasan kalau kita baca sholawat sama Nabi, jangan malas-malasan kalau kita diajak berjuang bersama, yaitu duriyah Nabi, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diingat bukan soal duriyah A atau duriyah B-nya, yang diingat bukan warisan Rasulullah yang A atau yang B-nya, yang diingat bukan habaib dan bukan habibnya, akan tetapi yang diingat adalah perjuangannya, yang diingat adalah kehebatannya, yang diingat adalah kerahmatannya. Di mana hadirin yang dimuliakan Allah, jasad mana yang sebelum meninggal dunia dia ingat kepada umat-umatnya? Enggak ada hadirin yang dimuliakan Allah. Saat kita akan meninggal dunia, saat bapak kita dulu meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang diingat hanya sebagian keluarganya saja, sebagian keluarganya hilang dari ingatannya. Bahkan ketika akan meninggal dunia, tak satu pun di antara kita mengingat orang-orang sekeliling di antara kita. Tapi hebat yaitu kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah, kasih sayang dan kerinduan dan ketidakinginan yang dimiliki oleh Rasulullah tatkala beliau akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika di mana datang malaikat Israil alaihi salatu wasalam, mulai prosesi pencabutan nyawa. Pada saat akan dicabut nyawanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Israil, kalau memang ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau ambil nyawa saya wahai Israil. Akan tapi saya minta satu permintaan, tolong hadirkan Jibril sebagai sahabatku wahai Israil. Hadirkan Jibril di sampingku wahai Israil, biar dia menyaksikanku pada saat prosesi pencabutan nyawaku, pada saat mula dicabut nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ujung jemari kakinya, dari ujung jemari tangannya, mula akan ditarik daripada kepalanya, roh akan ditarik oleh malaikat Israil alaihi salatu wasallam pada saat di mana kesakitan yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat kita ngap-ngapan nanti, pada saat kita saksikan ayah dan bunda kita yang sudah meninggal dunia, dia ngap-ngapan, kemudian apa yang pada saat itu dikatakan dalam jiwanya sudah tidak bisa didengar lagi oleh kita. Tapi Sayyiduna wa Habibuna wa Azimuna wa Nabiyuna Muhammad, beliau Rasulullah pada saat akan meninggal dunia, yang ketika itu pula beliau masih ingat menggunakan siwak, masih ingat menggunakan siwak,
melazimkan siwak saat beliau hidup di dunia sampai beliau akan meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika di mana masuk Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga adalah cucu Rasul, beliau adalah sebagai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Sayyidina Abbas yang menyaksikan pencabutan nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mulai wajah Rasul menghijau, yang mulai wajah Rasul memerah karena seakan-akan Rasul merasakan sakit sakaratul maut, walaupun hakikatnya Rasul tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Abbas masuk ke ruangan prosesi pencabutan nyawa, apa yang terjadi hadirin? Abbas menggantungkan siwak di kantung bajunya. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah kantongnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Di situ disaksikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ juga ada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Di situ juga ada Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha. Di situ juga ada sahabat-sahabat yang lain. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kepada kantong Sayyidina Abbas yang ada siwaknya. Ketika di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kantong seorang Sayyidina Abbas, yaitu Sayyidina Ali, mengatakan, "Ahal turidu siwaka ya Rasulullah?" Apakah kau ingin menggunakan siwak wahai Rasulullah? Kemudian apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Pada saat sakaratul maut, boro-boro mau mengucapkan yaitu suatu kalimat yang lain yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hanya kalimat Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisannya tidak berhenti bertahlil, lisannya tidak pernah berhenti bertahmid, lisannya tidak pernah berhenti bertamjid, lisannya tidak pernah berhenti bertasbih, mengucap dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya sama Sayyidina Abbas, yaitu ditanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Hal turidu siwaka ya Rasulullah?" Fa asyara bi ainaihi, maka Rasulullah hanya memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala dan mengedipkan matanya. Ya na'am, kalau kata bahasa kitanya, nya aing hayang make siwak, hayang dipakaian siwakku anjin wahai Ali. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Sayyidina Ali mengambil siwak tersebut daripada kantongnya Sayyidina Abbas. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika diambil siwaknya oleh Sayyidina Ali, itu digigiti siwaknya oleh Sayyidina Ali, diempukkan itu siwaknya, digigit, dan setelah digigit sama Sayyidina Ali, dimasukkan ke dalam mulutnya baginda Nabi kita Muhammad. Ini yang ada di kantong kita ini siwak apa rokok? Yang ada di kantong kita semua siwak apa rokok? Siwak apa rokok? Jadi ada siwak sunnah, ada siwak syaitan. Jadi ada siwak sunnah, ada siwak syaitan. Yang di kantong kita pak, yang di belakang, yang di kantong kita siwak apa rokok? Rokok apa siwak? Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika beliau akan meninggal dunia masih ingat menggunakan siwak. Sayyidina Ali menggigiti siwak Sayyidina Abbas bin Abdul Thalib sampai empuk dan dimasukkan ke dalam mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika di mana beliau merasakan sakitnya sakaratul maut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau minta kepada Allah dan mengucapkan kalimat, ya Rabbi ala inna fil mauti lasakarat, ya Rabbi ala inna fil mauti lasakarat. Wahai Allah, betul apa yang kau janjikan dalam surat An-Nazi'at yang suka kita baca suratnya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Betul wahai Allah apa yang disampaikan dalam surat An-Nazi'at, bahwa ada orang yang sakaratul mautnya sakit, ada orang yang sakaratul mautnya tidak sakit, ada orang yang ketika sakaratul maut seperti di mana dia mencabut bulu dalam lapisan bolu, tapi ketika di mana dia sakaratul mautnya yang sakit ibarat kata mencabut akar pohon kelapa sampai ke bawah-bawahnya. Itu saking sakitnya sakaratul maut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya Allah ala inna fil mauti lasakarat. Wahai Allah, sungguh dalam kematian itu ada yang namanya kesakitan di dalam pada saat kita sakaratul maut. Ya, doa Rasulullah ketika itu kepada Allah, ya Allah khaffif aliyya mauti ya Allah. Wahai Allah, ringankan cabut nyawa ini buat saya ya Allah, ringankan dikit aja wahai Allah. Akhirnya apa yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini cabut nyawa sudah diringankan ya Rasulullah. Ini cabut nyawa khusus wahai Rasulullah, diberikan kepada engkau dan kepada nabi-nabi dan utusan-utusan Allah yang lainnya. Dalam pikiran beliau pada saat itu, beliau tidak egois hadirin yang dimuliakan Allah.
Beliau tidak egosentris. Beliau tidak memikirkan keluarganya saja. Beliau tidak pikirkan sahabatnya saja. Beliau tidak pikirkan orang-orang yang dekatnya saja. Beliau tidak pikirkan orang yang bantu kepada beliau saja. Tapi yang adalah pikiran beliau pada saat itu, wa kaifa sakarat ala ummati ya Jibril. Allahu akbar. Ini keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, bukan wa kaifa sakarat ala Fatimah, bukan. Wa kaifa sakarat ala azwaji, bukan. Bagaimana sakaratul maut kepada Sayyidatuna Fatimah? Bagaimana sakaratul maut kepada istri-istriku? Bagaimana sakaratul maut kepada sahabat-sahabatku? Yang di dalam pertanyaan beliau pada saat itu, bagaimana sakaratul mautnya terhadap umat-umatku? Umat yang mana? Umat yang tukang mabok. Umat yang mana? Umat yang tukang zina. Umat yang mana? Umat yang selalu melakukan perbuatan maksiat. Umat yang mana? Umat seorang perempuan yang selalu melototin suaminya. Umat yang mana? Umat laki-laki yang tidak berbuat adil kepada istri-istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini semua orang yang paling dipikirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Apa yang terjadi hadirin? Doa yang tadinya minta diringankan untuk sakaratul mautnya, akhirnya doanya dirubah. Yang tadinya minta Allahumma khaffif alayya mauti, wahai Allah ringankan cabut nyawa ini untukku, doanya dirubah oleh baginda Nabi. Bagaimana doanya? Allahumma tsaqqil alayya mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, kalau saya tahu bahwasanya umat di masa yang akan datang yang zina meninggalnya akan dalam keadaan sakit, yang mabuk-mabukan meninggalnya akan dalam keadaan sakit, yang bermaksiat kepada Allah mereka sakaratul mautnya dalam keadaan sakit. Kalau begitu timpahkan semua sakaratul maut sakitnya semua kepada saya wahai Allah. Timpahkan semua sakitnya kepada saya wahai Allah. Wa khaffif ala ummati, akan tetapi ringankanlah cabut nyawa di masa yang akan datang untuk umat-umatku ini, kata baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada enggak orang macam begini di zaman sekarang? Ada tidak orang macam begini di zaman sekarang? Ada. Ibu kita seperti itu? Tidak. Bapak kita seperti itu? Tidak. Kakak kita seperti itu? Tidak. Tidak hadirin. Pasti itu hanya dimiliki oleh seseorang yang mulia, hanya dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sampai situ saja, bahwa ketika dimana apa yang kita dengar kisah yang sangat memilukan, kisah yang sangat mengharukan pada saat dimana Rasulullah SAW, yaitu nyawanya sudah di dalam dadanya, ketika itu lidahnya masih mengucapkan kalimat Allah, 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 dalam lisannya mengucapkan kalimat Allah, Allah. Tapi ketika itu pandangannya dengan pandangan kosong. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memalingkan pandangannya daripada wajahnya Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah kau jijik melihat wajahku yang seakan-akan kesakitan dalam sakaratul maut? Kalla wallah, kata Jibril, saya bukan jijik lihat wajah engkau wahai Rasulullah, tapi saya tidak tega melihat kekasihnya Allah yang dimana merasakan kesakitan dalam sakaratul maut. Wahai Rasulullah, Allah menyatakan, yaitu firman-Nya kepada engkau, apa yang kau inginkan sebelum kau meninggal dunia. Ini yang paling dahsyat hadirin yang dimuliakan Allah. Pada saat Rasulullah sakaratul maut ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan wahai Rasulullah sebelum kau meninggal dunia? Apa yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, aku ingin seluruh umat-umatku selamat. Aku ingin seluruh umat-umatku masuk surga. Aku ingin seluruh umat-umatku wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Jibril, apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Muhammad Rasulullah, ya Muhammad, annal jannata haramun alal umam hatta tadkhulaha ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, katakan kepada Rasulullah bahwa Allah sesungguhnya telah mengharamkan jannah, telah mengharapkan surga, telah mengharapkan kenikmatan yang berada di alam barzah, ketika di mana di dalamnya sudah dimasuki umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pengen masuk surga? Pengen. Bapak pengen masuk surga? Om pengen masuk surga? Semua sini pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Masuk surga apa neraka? Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil khair, min ahlil jannah, karena sebab kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tujuan Rasulullah
diutus ke muka bumi ini adalah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yang kita sering dengar bahwa Allah itu disampaikan dalam hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, bahwa pasti aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini poin utamanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada poin-poin yang lain selain Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak untuk kita semua. Biar kita punya akhlak, biar kita punya adab, biar kita punya budi pekerti. Makanya Rasul diutus di kota Mekah. Kota Mekah adalah kota orang-orang yang cendekiawan. Kota Madinah adalah kota orang-orang yang pintar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW tidak seperti nabi-nabi yang lain? Nabi Musa diturunkan di Bani Israel, Nabi Isa diturunkan di Bani Israel, Nabi Ibrahim diturunkan di Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, yang kita tahu bahwasannya kota Mekah dan kota Madinah banyak orang pinternya tapi kebelinger, banyak orang pinternya tapi nggak punya akhlak, banyak orang pinternya tapi nggak punya adab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping beliau menyempurnakan akhlak, ternyata ada 3 tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Yang pertama adalah qasdul hayat. Apa namanya qasdul hayat? Apa yang disebut dengan qasdul hayat? Tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita ini biar jelas. Tujuan jelas apa? Tujuan jelas, tujuan kita adalah ingin yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Ketika kita berpatokan kepada Rasulullah, maka hidup kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul diutus ke muka bumi ini adalah yaitu yang disebut dengan manhajul hayat, jalan kehidupan. Jalan kehidupan kita sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Wahai fulan ibn fulan, wahai fulanah ibn fulanah, kalau anda ingin kaya, anda harus rajin jalankan sholat duha, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan ibn fulan, kalau hidupmu ingin bahagia di dunia, diberikan kelancaran, jangan lupa jalankan sholat tahajud di malam hari. Wahai fulan ibn fulan, bahwasanya ini doa-doa yang aku waridkan setelah melaksanakan ibadah sholat duha, itu adalah doa yang dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan yang tidak diduga-duga. Bagaimana doanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inna duha wal bahaa wal la jamaluka wal quwwata wal qudrata. Allahumma in kana rizki fa'ang wa in kana fil ardi wa in kana mu'assaran wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman wa in kana qalilan wa in kana ma'duman faujidhu ila akhir hadi doa. Doanya diajarin sama Rasulullah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, biar kita rezekinya banyak, biar kita orderan sonnya banyak, biar kita orderan tendanya banyak. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholat duha, sekaligus plus doanya diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan Allah? Udah kita diberikan cara jalan ke surga, udah kita diberikan cara mendapatkan rizki, kita tinggal menjalankan daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Indah doanya. Allahumma in kana rizki bisama. Wahai Allah, kalau seandainya rizki kami atau rizki aku yang di langit, ya Allah, turunin ke muka bumi. Masya Allah. Indah tidak? Indah tidak? Wahai Allah, kalau seandainya rizki aku yang berada di bawah bumi, keluarin ya Allah buat anak dan istri saya. Indah tidak? Indah tidak? Wahai Allah, rizki yang sulit mudah-mudahan dimudahin, hutang yang melilit mudah-mudahan diberikan jalan keluar, hutang yang melilit mudah-mudahan diberikan solusi untuk bayar hutang. Wahai Allah Subhanahu wa taala, rizki yang sedikit mudah-mudahan dibanyakin. Indah tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita ketika di mana kita bisa menanamkan manhajul hayat, tujuan hidup kita sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah qudwatul hayat. Jadikan Rasulullah itu sebagai patokan, palenggeran, tuntunan di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan demi Allah, dalam kepribadian Rasulullah itu ada yang namanya uswah,
Apa yang disebut dengan uswah? Uswah tersebut adalah pitutur, uswah tersebut adalah penuntun, uswah tersebut adalah contoh yang harus dicontoh oleh setiap kalangan umat muslimin, umat muslimat yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sini bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan kita semua dari bala dan musibah. Allah jadikan kita semua itu hamba-hamba yang abidin, salimin, ghanimin, dakhilal jannata fi jannatin na'im. Allahumma barik lana fi hadhihi sa'ah wa barik lana fi hadhil asma' wa barik lana fi hadhil qulub wa barik lana fi hadhil mujtama'at. Allahumma ya rabbana sallimna min afati dunya wa fitnatiha. Allahumma barik lana fi ma razaqtana inna hadzal rizquna ma lahu min nafad wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna hadha du'a wa hadhihi al-kalimah wal mudzakarah wal mudaraha wal mufahamah wa minkal ijabata wa hadzal juhda wa lika tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahi. Allahumma barik lana fi hadhil aqiqah. Mudah-mudahan akikah pada malam hari ini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dijadikan anak yang soleh, anak yang baik, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan anak tersebut jadi gudang musibah bagi kedua orang tuanya dan nenek kakeknya. Dijadikan mereka semua yang diakikahkan, khususnya diakikahkan pada malam hari ini, yaitu dijadikan hamba-hamba yang akan menjadikan hamba pemimpin di dunia ataupun di akhirat. Ya Rahman ya Rahim ya Rahmanad dunya irfa' lana darajatana wa da'if lana hasanatana wa kaffir anna sayi'atana واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا مولانا ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. دوم يسمعك الله تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang baru saja kita simak, kita dengarkan yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Amin Habibi bin Abu Yawasi, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan pelajarannya untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada pertemuan-pertemuan yang lain, pada peringatan maulid yang lainnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, golongan orang-orang yang mendengarkan satu ucapan dan mengambil kebaikan dari ucapan tersebut. Selaku pembawa acara mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.